Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Perdana Putri, NIM 2027028 dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan membuat video yaitu fisioterapi dada. Alat-alat yang digunakan yang pertama yaitu ada handuk, stetoskop, bengkok, spunton kop, lalu ada handsound bersih. Di sini ada gelas berisi air hangat dan yang terakhir ada hand rub. Alat yang digunakan, kita pertama pakai sarung tangan dulu. Selamat pagi Bu, saya di sini perawat Indah. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang mana tujuannya adalah untuk membantu ibu mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan ibu. Permisi, tolong berikan ibu siapa namanya? Novelinda. Bagaimana kabar ibu? Baik. Apakah ibu masih mengalami batuk, sesak napas Bu? Tidak. Tidak. Apakah di sini ibu masih susah mengeluarkan sekretnya Bu? Tidak. Baiklah, saya di sini akan membantu ibu untuk mengeluarkan sekretnya, melakukan fisioterapi dada. Fisioterapi dada di sini melakukan waktu hingga 10-13 menit ya. Iya. Prosedur ke-8, saya di sini akan melakukan gelang identitas ibu. Apakah sudah sesuai? Tolong dibantu ya Bu. Siapa namanya Bu? Novelinda. Baik, sudah sesuai dengan identitasnya. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ini kurang lebih sampai 10-13 menit ya Bu. Dulu. Di sini yang pertama kita akan mencuci tangan dulu. Di sini sudah harus menutup sekret berada di dekat pasien di sini. Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Sebelum kita melakukan salsalginase atau untuk pasien dadanya, kita memutar auskultasi terlebih dahulu. Tujuan dari auskultasi adalah untuk menarikkan pasien dari sekret dada atau dalam pasien. Auskultasi pada 6 lokasi area dada pasien. Jadi kita tidak boleh sembarangan menempatkan stetoskopnya untuk lokasi tersebut. Ini adalah pertama satu, dua, tiga, empat, lima, dan yang terakhir ada 6. Jadi ketika kita melakukan auskultasi stetoskop, untuk meletakkan stetoskopnya, jadi kita harus 6 pasif tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, setelah dilakukan fisioterapi dada, saya mau menggeserkan dada terhadap brankus lobus anterior kanan dan kiri atas, di mana terdapat di bagian atas kasmi. Karena lokasi sekret pada longkus opikal lobus anterior kanan dan atas, maka kita akan memberikan posisi atau memposisikan pasien dengan cara duduk. Nah, posisi pasien itu harus disesuaikan dengan
lokasi sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Selanjutnya kita masuk ke tindakan yang kedua, yaitu perkuasi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan kita membentuk sebuah kubah atau tangan kita membuat kubah atau mangkuk seperti ini, atau melakukan dari bawah ke atas. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan perkusi pada bagian belakang atau bagian dada belakang ini. Kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Jadi kita akan melakukan perkusi di bagian pinggir sebelah kanan dan kiri kanan. Perkusi dilakukan selama 1-2 menit, di mana dalam 1 menit itu terdapat harapan-harapan perkusi. Nah, untuk gerakan perkusi sendiri itu adalah seperti ini. Jadi tangan kita membentuk seperti mangkuk atau kubah. Kalau kita akan melakukan perkusi, kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dikarenakan perkusi dilakukan selama 1-2 menit. Tindakan perkusi tidak boleh dilakukan terlalu cepat. Dilakukan pada perkusi yang bergerak di dalam pergelangan tangan kita, bukan jari-jari tangan kita. Nah, baiklah, setelah kita melakukan tindakan perkusi pada bagian dada pasien, pada dada bagian belakang pasien, kemudian kita akan melanjutkan tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. Baiklah, ketika kita akan melakukan perkusi pada bagian depan atau bagian dada pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita tidak boleh mengenai hepa pada pasien dan di ginjal dan juga sternum. Nah, pada perempuan juga tidak boleh mengenai meme. Jadi tindakan perkusi yang kita lakukan pada bagian dada depan pasien itu kita mulai dari acus custae. Dan sebelum kita melakukan tindakan perkusi, kita menutupi dengan handuk supaya dia tetap terasa nyaman. Nah, dilakukan pada selama 1-2 menit, di mana dalam 1 menit itu terdapat gerakan-gerakan. Baiklah, bukan selama 1-2 menit, di mana dalam 1 menit itu terdapat tindakan-tindakan. Baiklah, kita mulai tindakan perkusi pada bagian dada depan pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk ke tindakan yang ketiga, yaitu adalah vibrasi. Nah, vibrasi ini dilakukan pada lokasi di mana pasien tersebut berada. Pada vibrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien itu melakukan respirasi ataupun pembuahan napas. Untuk melakukan vibrasi pada pasien ini, karena sentral berada di bronchus apical lobus anterior,
kanan dan kiri atas, maka kita akan melakukan vibrasi pada bagian atas, kanan, dan kiri seperti ini. Jadi kita akan anjurkan pasien untuk melakukan cursius breathing. Kita terapkan tindakan hidrasi pada saat pasien melakukan respirasi ataupun membuang napas. Baik Bu, setelah saya ajarkan tadi bagaimana teknik fusiglitis, Ibu dapat mempraktekkan dengan sekarang. Kemudian praktek preskripsi saya akan melakukan tindakan vibrasi pada dada bagian atas, bagian belakang ini. Baik Bu, ambil napas Bu, dalam-dalam, kemudian hembuskan. Saya ulangi lagi Bu, tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan melalui kegiatan atau tindakan vibrasi ini dilakukan selama 5 kali. Nah, di sini kita akan mengasih pasien air putih hangat untuk pasien. Baiklah Bu, karena sekret yang keluar masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan atau batu efektif itu sekali lagi. Namun sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat yang mana dapat membantu melancarkan sirkulasi pada saluran pernapasan Ibu. Diminum Bu. Tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan dibentukkan pasien tersebut fungsinya. Baiklah Bu, kita sudah selesai melakukan rangkaian tindakan dari reskuasi dada dan batuk efektif. Sekarang bagaimana tindakan atau kondisi dari Ibu setelah kita tindakan respirasi dada dan batuk efektif? Apakah badan Ibu sudah membaik, sudah tidak merasakan sakit lagi? Tidak sakit lagi ya Bu ya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah sekret itu tersebut masih terdapat atau okasa, atau yang sudah kita evaluasi ini seperti kita lakukan dengan tindakan auskultasi pada dada pasien. Tindakan auskultasi dilakukan pada 6 operasi enko seperti awal kita lakukan tadi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Baiklah, lakukan perkusi pada bagian dada Ibu. Didapatkan auskultasi penahan Ibu sudah mulai membaik ya Bu ya. Baiklah Bu, tindakan vasokonstriksi dada ini sudah selesai kita lakukan. Apabila Ibu masih merasakan dadanya sesak atau sakit, nanti akan kita lakukan tindakan perspiratif dada di lain waktu ya Bu ya. Saya sangat menganjurkan Ibu untuk banyak istirahat dan juga minum air putih hangat, di mana akan membantu mengencarkan sekret di dalam saluran pernapasan Ibu. Kemudian kemudian selesai kita konsultasi terhadap pasien, kita akan membereskan alat yang sudah kita gunakan. Yang pertama kita memasukkan handscoon-nya. Kemudian kita mencuci tangan.
Soalnya kita bereskan alat. Adapun setelah kita melakukan tindakan ini terhadap pasien, kita harus melakukan administrasi keperawatan, di mana dokumentasi keperawatan ini dapat mengisikan lokasi sekret yang ada di dalam pernapasan pasien, lalu juga dari untuk di dalam pasien, tindakan-tindakan fisioterapi dada ini yang dilakukan, dan bagaimana respon dari pasien tersebut setelah kita melakukan restorasi dada. Nah, fisioterapi dada ini tidak semua pasien dapat melakukan tindakan fisioterapi dada. Ada beberapa kontraindikasi yang tidak dapat kita lakukan fisioterapi dada, diantaranya adalah yaitu pasien yang memiliki hipertensi, kemudian pasien yang mengalami emontu ataupun batuk berdarah, atau pasien yang mengalami edukasi paru-paru, dan dimana edukasi ini tidak dapat melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif pada pasien. Nah, apabila setelah kita lakukan tindakan fisioterapi dada kepada pasien ini batuk efektif, pasien masih tidak dapat melakukan sekretnya, maka kita dapat memberikan terapi nebulizer. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.